Target skuad timnas Indonesia U23 adalah juara di Piala AFF U23 bulan Juli ini. Ya, target timnas Indonesia U23 adalah juara. Hal ini seperti apa yang diberitakan media Vietnam dengan mengatakan U23 Indonesia telah menyatakan akan merebut tahta di kejuaraan ASEAN U23. Bermain di kandang sendiri, target PSSI Indonesia adalah juara di kejuaraan ASEAN Cup U23 ini, yang mana pelatih Indonesia U23 Gerald Van Riebeeck telah menyampaikan target dari PSSI untuk kejuaraan Piala AFF U23 ini. Media Vietnam juga mengatakan Indonesia U23 di bawah pelatih Gerald Van Riebeeck akan menjadi ancaman bagi Vietnam dalam mempertahankan gelar juara U23. Pasalnya, Indonesia U23 akan diperkuat 13 pemain senior yang sebagian besar diantaranya adalah pemain yang tampil bersama pelatih Sintayong di ASEAN 2024. Dengan target timnas Indonesia U23 adalah menjadi juara di kejuaraan ASEAN U23 ini, tentunya menjadi perhatian dari fan-fan Vietnam, yang mana pastinya meski belum lolos babak grup, tapi bukan si kuning yang mereka bicarakan menjadi ancaman Vietnam untuk mempertahankan gelar juara. Dan langsung saja ke sana. Seperti inilah beberapa komentar dari fan Vietnam yang menanggapi target timnas Indonesia U23 adalah juara di kejuaraan ASEAN Cup U23. Cokodok. Mereka menyatakan akan merebut tahta Vietnam. Memang masuk akal dan punya dasar yang kuat karena mereka telah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Semangat juang mereka luar biasa, tinggi, dan mereka tidak ragu menggunakan segala cara demi meraih kemenangan. Sementara itu, Vietnam justru sedang mengalami kemunduran. Semangat bertanding lemah, fisik menurun, dan sekarang hanya bisa hidup dari kenangan kejayaan masa lalu. Tanpa Sintayong, tim U23 Indonesia seakan kehilangan sihirnya. Pelatih ini memang punya pengaruh besar, bukan hanya dalam strategi, tapi juga dalam membentuk mental juang dan disiplin pemain. Tanpa dia, belum tentu tim bisa tampil dengan karakter yang sama kuat dan berani seperti sekarang. Sekarang di turnamen Asia Tenggara, cuma Malaysia dan Indonesia yang masih semangat dan bisa dibilang jadi bapak-bapak. Sementara Thailand dan Vietnam sudah jadi kakek buyut. Bermain bola sudah bosan. Sekarang cuma duduk santai, kasih panggung buat anak cucu bersinar. Hahaha. Kalau U23 Vietnam yang dipimpin oleh pelatih Kim bisa juara, maka saya akan kasih hadiah $1 juta. Gaya mainnya sangat buruk. Kalau menang pun itu cuma karena keberuntungan semata. Thailand duduk santai sambil tertawa dan bilang, "Aku yang ngasih kalian lolos itu. Final itu cuma Thailand yang sepadan buat melawan Vietnam saja." Titik. Jika Anda ingin menguasai tahta, Anda harus bertanya kepada Kapten Vietnam, apakah dia setuju atau tidak. Indo terbaik selamanya, Vietnam tenggelam selamanya. Kalau Indonesia tidak punya pemain naturalisasi, Vietnam sudah menang telak seperti di era pelatih Park, zaman pelatih Trosser, dan sekarang era pelatih Kim. Jumlah pemain naturalisasi di Asia Tenggara terlalu banyak, dan hal itu benar-benar menyulitkan kedua pelatih ini. Sudahlah, sepak bola Vietnam sekarang memang sedang mengalir tanpa arah, pelan-pelan tenggelam. Gagal lolos ke Asia Cup itu tanda besar. Dan kalau sudah begitu, harus diakui akan butuh waktu yang sangat lama untuk menarik kembali antusiasme penonton seperti di era pelatih Park Hang-seo dulu. Sekarang semangat juang tim Vietnam sudah jauh menurun dibandingkan saat masih dipegang oleh Mr. Park. Dulu lawan Jepang pun para pemain tidak gentar, tapi sekarang belum tanding saja sudah takut kalah.
Masuk lapangan pun gugup, bermain seperti tertekan. Semangat Kong Bao Gio menyerah, yang dulu jadi ciri khas tim Vietnam, kini seolah telah hilang sama sekali. Vietnam dan Thailand dalam sepak bola sekarang hanyalah bayang-bayang di kawasan Asia Tenggara. Yang berada di puncak saat ini adalah Malaysia, dan Indonesia. Mereka telah mengalahkan Vietnam dan Thailand dengan skor telak dalam beberapa pertandingan terakhir. Sebenarnya tim U23 Indonesia tahun lalu yang bermain melawan tim nasional Vietnam U23 juga sudah kelihatan hebat. Timnas Vietnam bahkan tidak bisa membangun serangan dengan baik. Mencetak 1 gol pun itu cuma karena keberuntungan. Kalau timnas main lawan U23, maka U23 itu kelihatan jauh lebih superior. Akhir-akhir ini Vietnam sedang menurun. Jadi itu dijadikan alasan buat saudara-saudara yang di bawah untuk naik ke atas kepala, duduk santai. Kalau Indonesia tidak punya pemain naturalisasi, maka akan sulit untuk mengalahkan Vietnam. Semua negara ingin menang, tapi kita akan tahu cara mereka menang. Tunggu dan lihat saja. Selalu tumbuh di rumah, jika Vietnam kalah, saya akan membungkuk. Kalau memakai pemain lokal sepenuhnya dan bisa mengalahkan Vietnam, saya akan salut dan akui. Untuk level U23 di kawasan Asia Tenggara, sebenarnya Vietnam masih yang terkuat. Kalau Indonesia dan Malaysia tidak memakai pemain naturalisasi sampai setengah lebih sekuat, mereka jelas tak punya peluang. Tapi tetap harus waspada, terutama dengan Indonesia, tim yang suka main kotor kalau bertanding di kandang sendiri. Mereka biasa memakai segala macam trik licik. Gunakan 100% pemain domestik. Tegang, tapi orang Indonesia ini biasa saja kalau nggak hijrah ke Belanda. Sepak bola Vietnam sekarang seperti orang yang terombang-ambing di tengah arus. Kalau tidak berusaha berenang pasti akan tenggelam. Tapi kalau berenang pun belum tentu punya cukup tenaga. Kabarnya dalam skuad kali ini Indonesia hanya akan ada 1 pemain naturalisasi yang sebelumnya bermain di tim U20. Mau merebut ya silahkan saja. Yang penting itu sedang melakukan apa dan dengan cara seperti apa. Liga turnamen level kampung begitu saja kok masih saling bersaing rebutan. Kalau memang hebat, coba tunjukkan di level Asia atau Eropa sana. Dan seperti itulah kisah beberapa komentar dari fan Vietnam yang menanggapi target timnas Indonesia U23 di kejuaraan Piala AFF Juli ini adalah menjadi juara dan merebut tahta dari Vietnam. Seruput kopi pahitmu dan isap nikotinmu. Terima kasih.